Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Nadia Dudia Stuti dari Rumah Sakit Pustira. Pada video kali ini saya akan menerangkan edukasi pemberian ASI. ASI atau air susu ibu merupakan makanan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi, serta nutrisi yang tepat untuk bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun manfaat ASI bagi bayi yaitu mengandung banyak nutrisi, memberikan kekebalan tubuh bagi bayi, dan adanya kedekatan emosional antara ibu dan bayi. ASI lebih mudah dicerna oleh bayi, dan ASI dapat membantu melindungi bayi yang rentan terhadap penyakit, mencegah infeksi, serta bayi tumbuh kembang dengan lebih baik. Adapun manfaat bagi ibu, mengurangi perdarahan pasca melahirkan sebagai kontrasepsi alami dan memberikan manfaat ekonomis, serta mengurangi resiko kanker payudara dan ovarium, mengurangi beban kerja ibu, dan ibu merasa dibutuhkan. Kandungan ASI dari ibu prematur lebih banyak mengandung protein, lemak, dan kalori lebih tinggi dibanding dari ibu cukup bulan. ASI memberikan antibodi yang membantu melawan infeksi. ASI juga mengandung sel darah putih hidup dalam bentuk neutrofil, makrofag, sel T, dan sel B. Serta ASI mengandung imunoglobulin A, laktoferin, lisosin, dan oligosakarida untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jenis ASI yang keluar pertama dalam 48 jam pertama dinamakan kolostrum. Kolostrum diberikan dalam keadaan segar, tidak boleh dibekukan. Kemudian transitional milk, itu kadar imunoglobulin dan protein mulai menurun serta kadar lemak dan gula meningkat. Mature milk lebih encer tapi mengandung semua nutrisi yang penting bagi pertumbuhan bayi. Kemudian preterm milk dihasilkan dari ibu yang melahirkan bayi prematur yang mengandung lemak, protein, natrium, dan besi, dan imunoglobulin yang sangat tinggi dibutuhkan oleh bayi prematur. Formula milk dihasilkan pada saat mulai menyusui, kaya akan protein, gula, vitamin, dan mineral, dan air yang dapat menghilangkan rasa haus pada bayi. Serta hind milk yaitu muncul saat akhir menyusui, yang kaya akan lemak, menghasilkan energi yang dapat mengenyangkan bayi. Cara memerah ASI, yang pertama memerah dengan tangan, kedua memerah dengan menggunakan pompa manual, dan yang ketiga memerah dengan pompa elektrik. Ibu memerah ASI 6 jam pertama pasca melahirkan. Selanjutnya, ibu memerah ASI dalam 8-10 kali dalam 24 jam. Sebelum melakukan pemerahan ASI, kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu bersihkan puting dan payudara dengan air matang dan kasa steril. Tetesan ASI pertama dibuang terlebih dahulu, lalu puting dan payudara dibersihkan kembali dengan air matang dan kasa steril. Letakkan ibu jari pada tepi atas aerola pada posisi pukul 12. Telunjuk tepi bawah aerola pada pukul 6 dan jari lainnya menyangga payudara. Dengan kedua jari ditekan jaringan payudara ke dalam dan ke arah rongga dada. Tanpa mengubah posisi, lanjutkan dengan gerakan ke depan, memijat jaringan di bawah aerola sehingga memerah ASI dalam saluran ASI. Lakukan gerakan ini sampai pasaran ASI berkurang. Posisi ibu jari dan telunjuk pada posisi pukul 9 dan 3. Setiap posisi ibu jari dan telunjuk selalu berhadapan. Ibu berhati-hati saat memerah ASI secara manual agar ASI tidak tersentuh oleh tangan. Memerah ASI dibatasi selama 15 menit pada satu payudara. Jika menggunakan pompa manual, pastikan corong pompa dalam keadaan steril. Letakkan corong pompa tepat pada aerola. Lakukan pompa dengan menekan dan melepas tuas pompa. Jika dengan menggunakan pompa elektrik, pastikan corong sudah dalam kondisi steril. Letakkan corong pada pompa tepat pada aerola. Lalu pompa dengan daya hisap rendah dan bertahap menaikkan daya hisap pompa. Lakukan pemompaan sampai payudara terasa kosong. Ini disimpan di botol steril yang terbuat dari kaca dan tutup terbuat dari karet.
Pastikan botol tidak terisi penuh, hanya 3/4 bagian, agar botol tidak pecah. Lalu, botol diberi nama, tanggal, dan jam pemerahan. Jika ASI disimpan dalam cooler box, siapkan 2 ice pack. Ice pack yang pertama disimpan di bawah, kemudian ASI dimasukkan dan ice pack kedua disimpan di atas lalu ditutup. Kemudian ASI diantarkan oleh keluarga dan diserahkan kepada petugas rumah sakit. Kemudian petugas mengukur ASI yang telah diberikan oleh keluarga, lalu mencatat nama pasien, kemudian jumlah ASI yang telah diberikan, tanggal pemerahan, dan jam pemerahan. Lalu, berikan lagi botol baru sejumlah yang diberikan oleh keluarga. Jika ASI disimpan dalam suhu ruangan biasa, ASI bisa bertahan 3-8 jam. Kemudian, jika di dalam cooler box, ASI bisa bertahan sampai dengan 24 jam. ASI pada kulkas 1 pintu dalam freezer bisa bertahan selama 2 minggu. Jika diletakkan di bawah, maka ASI bertahan 3-5 hari. Jika ASI disimpan pada kulkas 2 pintu, pada bagian bawah ASI bisa bertahan 3-5 hari. Sedangkan di dalam freezer, ASI bisa bertahan 3-6 bulan.